Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Masih Allah berikan kesempatan awak untuk berubudiyah, dan tidak sebatas ibadah tetapi adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang mulia Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini wa ulang-ulang lo kaji awak ialah lama tertinggal tentang bab jual beli. Masih jual beli dan sebelumnya lah lama dah tahu ulang-ulang doa. Kini di juz 3 bab halaman 2 balik. Lanjutan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita fi bai'in ribawiyyin wa huwa mahsurun fi syai'aini. Kau soal disyaratkan pada jual beli, yang jual beli kau barang itu termasuk kategori ribawi yang berpotensi terjadinya riba. Soal syaratnya. Dan soal ribawi ko mahsurun fi syai'aini, adalah dibatasi pada 2 perkara. Dan ribawi ko pertama itu adalah matu'um, yaitu soal makan-makanan. Menjual beli makan makanan ko berpotensi terjadinya termasuk kategori yang berpotensi ribawi, seperti burko gandum dan syair. Jadi ada gandum merah, ada gandum putih. Tamar, anggur, zabib, milhu, ada anggur, ada milh, garam. Termasuk itu kan termasuk mat'um, makan makanan, termasuk garam. Wal aruz, barih. Aruz kalau dawa kan kau makanan pokok wa. Wal zurrah, jaguang. Ini jaguang lagi primadona. Tapi jaguang ada di orang ini jaguang tu ayam. Padi kini nak gaya mau padi lah orang kini sadang liye tu rencana aja ke menanam jagung. Wal ful tu artinya kacang-kacangan. Jadi itu adalah termasuk bahagian dari mat'um, makan makanan. Menjual beli makan makanan itu tadi termasuk di dalam kategori yang disebut dengan bi' ribawi. Yang kedua naqad. Naqad ko artinya adalah zahab dan fiddah, amih dan perak. Walaupun ghaira madrubin, walaupun analun
dicetak kau apa kau diolah, walaupun ameh jo peraknya dan alun diolah dan alun dibantu seperti helin, ameh perhiasan, dan tabrin yaitu ameh batangan. Tu ajuan yang termasuk kategori ribawi itu seperti dengan jenisnya, seperti itu anggur anggur dengan gandum seperti burin, biburin seperti menjual gandum dengan gandum, manuka memperjual ameh dengan ameh. Jadi kini kau bicaranya adalah soal disyaratkan pada menjual beli yang masuk, yang jual belinya ribawi namanya. Nah namanya itu yaitunya seperti makanan dan ameh perak nakal. Syaratnya pertama menjual beli yang makan makanan dan ameh perak itu tadi. Syaratnya yang pertama itu kalau menjual belinya adalah hulul atau hulul. Menjual beli itu menjual beli itu kontan ke bang cash langsung pitih ado barang diterima. Kalau tidak jatuh beko menjadi riba. Menjual makanan, menjual ameh de perak harus kontan Kalau saya tidak kontan, beko akan terjadi contohnya beliau ameh gini loh. Itu pitih ameh gini pitih kemudian nilai kau mengalami fluktuasi. Kemudian beli nasi atau bisa pitih itu kan kontan buat itu loh. Itu status utang. Dan soal makanan kok, makanannya kan apa tadi kan masuk kategori yang ribawi itu kan termasuk makanan itu tadi. Kan makanan tadi bisa statusnya bisa berubah tau. Bisa jadi gasannya. Itulah yang kaji ini kan uang macam kaji gini bang. Jadi kaji kau sesuaikan dengan realitas di lapangan. Kalau misalnya beli emas tapi barangnya dititip di situ. Misalnya kalau di Pegadaian kan ada tabungan dan titip emas. Ya bukan berbeda. Awak membeli jelek kat itu. Awak menitip kan berbeda lokat Iya sih, tapi kan tak nampak merokok. Makanya dalam jual beli itu harus ada leh kau nampak ni kau. Tapi di saldonya di sampingan, misalkan mungkin ame itu dibeli 1.000 tu kan. Awak kini beli ame 1.000. 1.000 tu kamu dapat 0,02 gram. Kan kamu kini aja ame 0,2 gram tu. Jadi nyo bisa diambil tu beko alat berbentuk 5 gram dicetak 5 gram tu beko. Kalau tambah tariknya beko jadi 5 gram baru dicetak gitu kan. Itu tuh masuk ada riba. Itu kalau kaji ribawi itu kan ketat soalnya bang, ketat. Itu namanya menabung ameh namanya atau menabung atau membeli. Membeli dan menabung kita membeli kan di Bali itu sekali uang kali transaksi 1.000 kan ada lewat. Kan awak lah mengaji soal membeli tadi mah. Soal membeli sebelumnya. Kalau membeli kok barangnya kan nampak. Kalau definisi membeli, kok diawai taraso dicalik nampak. Kok ditimbang jalan timbang aja. Nah nama membeli barang yang tidak ada, sedangkan membeli lauk dalam kolamnya dah boleh. Apalagi membeli yang tidak jalan. Barang nak beli nampak barangnya. Tapi barang tu jalan ada gitu kalau ketika ambil. Itu kalau seandainya barangnya tu bisa diukur, kemudian barang kolah jaleh ada. Kan soal keyakinan awak barang kau ada atau tidak? Aduh, bisa diukur atau tidak? Bisa, berarti masuk kategori boleh. Dia nak beli itu kan barang nak bisa ukur dah. Ataukah membeli barang lauk dalam kolam, barang masa kilo 2 kilo,
Kan eleh tu dah. Hai, ketika awak dibutuh mah awak yang ambil barang itu ada langsung. Aduh langsung berarti barang kan aduh nama itu ah. Aduh barang. Itu kan soal perkembangan kemajuannya lah itu. Kan dan jalan jual beli kau. Ketika awak membeli barang kau tadi barang kau ada. Jangan membeli sesuatu yang tak ada. Ada kau beli nama beli kau kan terjadi pertukaran. Definisi jual beli awak sebelumnya tu kalau jalan muqabalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu. Menukar barang jo putih lah namanya. Kan itu yang definisi jual beli menurut logat muqabalatu malin bi malin, menukar harta dengan harta, menukar barang jo kok putih lah namanya. Kalau orang dulu kan barternya modelnya. Barter barang jo barang. Kemudian berubah barang dibeli menjadi piti, kemudian barang dijual menjadi piti kau beli lo barang. Kan komoditi, uang komoditi. Ada lo uang komoditi, uang piti dibeli barang kau dijual misalnya menjadi piti. Kalau kini kalau banyak uang jo uang ya lah. Piti je piti. Jadi ameh di piti menjadi. Jadi syarat kalau awak menjual beli pada aspek makanan dan pada ameh itu tadi, dan makanan jual ameh kau termasuk kategori yang sebenarnya adalah berpotensi jual beli ribawi. Maka disyaratkan supaya yang terjadi jual belinya adalah kontan. Ya sebenarnya itu kan dia jual beli tu hutang jalan-jalan dan bawa jual beli kau piti terima barang diterima piti degian tu dia jual beli tu hutang tu. Bahasa itu sebenarnya hutang. Nah kalau hutang kan berbeza lah kan soal jual beli tu mereka. Yang berpotensi ribawi ini kan salah satunya makanan kalau dibayar tidak kontan. Iya. Mangkoe kalau jual beli kau kalau awak buat jual beli akadnya harus kontan. Kalau hutang boleh awak hutang. Dua akad hutang. Iya, akad hutang sebenarnya kalau tak kau belanja lontong tu sebenarnya. Iko sebenarnya nan akad nan tunai itu kan kayak supermarket. Jadi bayi barang dia biar. Kalau tak kau orang wak kan, dia orang wak dia elok mah, dimakan nasi gulu pupuh nasi gulu. Lah, sebenarnya bahasa akad dia kalau didarik atau di mana, baru hutang betul je. Cakap tu je tu. Kalau awak mau makan dulu, masuk kategori hutang namanya. Tapi kanlah berlaku lo menjadi sebuah apa namanya itu kebiasaan lah dianggap biasa. Lah percaya je orang wak ya. Ali makan je nak kalari ke do. Mungkin sampai lain sudah makan je kau lari je lah kan. Dulu mungkin kok ditampik di negara tu kok sudah makan kok lari je lah. Maka berjalan dulu. Lah dia wak barak kai lo orang wak tu. Duduk alu nak game tu lagi aja minum dulu. Alu belanja lagi aja minum dulu. Minum tu lagi lo nasi selea ada dua lagi. Makan barulah selesai makan. Kan baru hutang dulu sih. Baru dibayar hutang. Jadi satu sisi kan ancak lo model-model supermarket tu banyak jalan. Dua harga sekali. Kalau tak kambangan leh di supermarket tu kan harga lah do. Kalau setuju beli, kalau nak setuju jangan beli. Kalau mohon maaf lah yang tradisional kadang-kadang agak mumpupik tu. Lah sudah tu tak selembah kerelaan sudah beli yolah tarik menarik dari 2.000 menjadi 75.000 contohnya kan. Aku lah kawan-kawan mana gua. Kau awak semua awak kau je kau aja. Yalah 75 lah je kan. Dia awak kalau senang lah kau dia kawan awak kenalan awak. Kira barang yang sama, merek yang sama, ukuran yang sama ditanya lo tempat lain. Tanya kawan, ada kawan membeli baju tak tu lo, merek ukurannya berapa? 50 lah.
kok kawan mau mana kira awak lo dari kecil lah kawan mana tu aja kan. Mau pupik. Jadi makanya dalam teori sosiologi ekonomi ternyata yang maha itu adalah informasi tentang harga. Penjual itu dia tahu tentang informasi harga, barang modal, barang eko, barangnya jual, hanya berspekulasi keuntungan. Kalau seandainya berbeda, no kan kalau transaksi itu sebenarnya kalah saling ridho, lah suka sama suka deal, kalau sawa kan deal dah. Tapi agak mupe, ketika tak ada ngalo kawannya lain. Tapi kan pada saatnya bertransaksi, maka terjadi jual beli, penjualnya lah ridho, pembelinya ridho, maka jual belinya menjadi apa namanya itu selesai. Oke, lanjut. Tapi dia barang dijawe. Tapi kalau ada kamu menyimpan yang rasa ingin tahu orang kan acok lo tuh. Pakailah barang beli aja. Sekian aja. Ambo beli sekian kau dah sampai kawan ambo pakai kecil awak sama awak mana aman. Kan kecil awak sama awak. Kemudian yang kedua lagi. Lanjut wa taqabudun qabla tafarruqin. Jadi disyaratkan yang keduanya adalah saling serah terima sebelum berpisah. Tak kata dia, kau membeli barang tu tadi, serah terima wak sebelum wak pai. Kalau kecil orang, nama di kadai-kadai itu tulis mah. Kalau lah keluar, pengaduan tidak diterima di belakang teller. Artinya, kalau lah keluar dari tampeknya tu nak dua layani dua aja. Aku baca jalanan lu. Sebelum serah terima, sebelum berpisah. Sebelum pai, kalau lah keluar berarti lah nak dua lain. Kami nak melayani lain. Kalau lah keluar. Jadi syarat yang kedua itu adalah taqabudun qabla tafarruqin. Saling serah terima. La basawak serah terima ko, la bakarilaan. Kau yang mana kau beli nak kau? Iyo. Yalah pakai dua lain barang lain. Mesti sebelum pai adalah baduduan. Walau taqabadal ba'da, dan jikalau saling serah terima keduanya akan setengah, sah fihi faqat, sah dulu setengah. Kalau nya serah terimanya setengahnya, dan sah tu adalah dan setengah tu saja, dan setengah lain tidak ada serah terimanya tu nak sah. Wak beli contohnya rambutan 1 kilo. Serah terima setengah, dan sah tu adalah dan setengah tu tadi. Ayo, dan setengah nama biak nama bawa dan serah terima itu dan sah. Berarti kan harus tahu ukurannya nampak barang asli. Abah serah terima. Itu adalah menghindari kekecewaan, menghindari barang dari Bali, awak barang-barang, awak beboh. Tapi kalau lah suku sama suku, lah selesai. Yang ketiga, wa mumasalatun bainal audaini yakinan bikailin fi makilin wa waznin fi mauzunin. Semisal barang kalau jual beli manuka-nuka, awak celiak di dalam. Semisal ko atau tunai syarat mumasalat. Artinya sambung antara keduanya pada takar daripada indah bertambah walaupun biji. Jadi kalau seandainya awak baju bali pada dan ribawi ko, kalau seandainya awak manuka gandum sama gandum yo sama gandum lo, semisal barang ko tadi antara dua barang dan dipatukan ko tadi secara yakin. Iko maka sudah tak masuk sekali adalah ketika jual beli ko kan manuka barang sama barang beban. Kani kalau manuka sesuatu harus semisal deh yakin awak, yakin deh dengan takaran. Jadi ketika awak bertransaksi itu lah yakin awak takaran pada dan ditakar. Takaran kau ukuran bah. Kemudian waznin, timbangan pada dan ditimbang. Artinya mengetahui awak semisalnya dari apa yang awak perakatkan tu tadi. Ikut syarat dan kategori dari jual beli
ribawi yang masuk berpotensi menjadi ribawi. Semisal barangan itu, timbangannya baik itu pada takaran maupun pada timbangan. Atu dasare bamong kota katubana karena kata Nabi SAW. Ada hadis Nabi yang menyatakan demikian. Kata Nabi, la tabi'u dhahaba bil-zahabi walal warqa bil-warqi walal burra bil-burri walal syaira bil-syairi walal tamara bil-tamari walal milha bil-milhi illa sawa'an bisawain ainan bi-ainin yadan biyadin. Jangan di sini. Kata Nabi, jangan kamu memperjualbelikan ameh dengan ameh, memperjualbeli ameh dengan ameh, dan jangan memperjualbeli perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kemudian anggur dengan anggur, begitu juga dengan garam dengan garam, kecuali sawaan, kecuali barangku samo deh. Kalau awak menjual belikan ambil kau soal barang lah. Kalau awak menjual belian, iko kan bentuk menjual beli, iko kan menukar barang dengan barang. Kalau dia awak kini menjual belikan lah pakai pitih lah bertukar. Aku kalau awak menjual belian ameh dengan ameh, barang kau samo deh. Bahasa boy, ukurannya samo, timbangannya samo. Kalau nyo samo tu ada dulu tu. Ya begitulah kira-kira semisal barang kau ni, karena nyo akan berpotensi riba jadinya. Berpotensi riba kalau nyo bertambah. Ya, dan ameh-ameh ko kan termasuk kategori nakak tu tadi, kan termasuk potensi riba tu. Jadi kalau baca ko secara letterlek ko jangan kamu jual ameh dengan ameh, perak dengan perak, kecuali sawaan bisawain, samu ne ainan bi ainin, bentuk atau bentuk, sama jenis. Jo karena di syarat yang ketiga itu adalah mumasalah ko semisal ko seimbang misalnya. Kalau perhiasan lah campur. Kalau tadi dijelaskan jadi disebut termasuk nakak tu tadi ameh dan perak walaupun alun dibantu seperti itu, seperti dalam menjadi perhiasan dan emas batangan termasuk itu. Jadi maknanya itu kan soal muamalah soal muamalah manusia dengan manusia. Sebenarnya banyak awak takabik itu kan muamalah awak termasuk jual beli itu tadi. Kalau kau kan soal ribawi kan. Yang riba aku artikan bertambah arti riba. Menjara manfaatan bahwa riba mengambil manfaat dari itu. Bertambah ada ziyadah. Sementara
Mungkin bisa waca lihat nanti di dalam hadisnya. Itu hadis yang mengatakan jangan kamu memperjualbelikan ameh dengan ameh, perak dengan perak, kemudian gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, begitu juga anggur dengan anggur, garam dengan garam, kecuali illa sawaan bisawain, kecuali samo, ainan, ainu dengan ain, bentuknya. Kemudian ya dan biar dia tunai sama tunai nih. Barang itu terima lo deh tuan. Serah terima lo sekali. Dulu serah terima. Tapi kan masukan dan ameh bertransaksi menjual beli dalam ameh itu masuk benda ribawi itu. Benda ribawi. Iya. Fa in ikhtalafat hadhil asnaf, maka jika berselisih ini beberapa jenis, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah bagaimana kamu kehendaki, idza kana yadan biyadin, apabila ada dia serah terima. Kalau seandainya terjadi perbedaan jenisnya tadi, kalau perbedaan jenis yang ribawi itu tadi dan menyatu ilat riba, seperti kalau seandainya berbeda jenisnya, seperti gandum merah dengan gandum putih, dalil atas mereka ijma keluar dengan ini walaupun dikarenakan kalau seandainya berbeda jenis, tidak disyarat. Kalau berbeda jenisnya tidak disyaratkan semisal dong. Kalau yang disyaratkan semisal itu adalah kalau bedanya sama. Tapi contohnya gandum merah diperjualbelikan dengan gandum putih, tidak duanya syariahnya. Syariah itu kontan je, kemudian serah terima aja. Kalau barang adalah berbeda jenis. Ameh jobera kan berbeda tuh, berarti tidak perlu disyaratkan semisalnya dong. Tapi kan soalan nulis itu soal serah terimanya, kemudian soal kontannya. Tapi kalau yo samo kok harus dicari dari takarannya, dicari dari timbangannya. Kalau tidak masuk kategori riba. Iya. Balik ketat. Kalau beli apa jemput sayur salah banyak aku. Jadi jumbo kalau banyak tuh kalau pulang kan pulang ada kok masih gitu kan tongkong itu bisa enggak tuh riba. Kan nampak ukuran tongkong itu kan nampak tuh. Ada mau songgok namanya mah. Iya, bisa, tidak ada masalah. Asal ya kan, tapi ada ukuran kok kan, ada sasumpi itu kan nak timbang sasumpi je. Songgok je. Songgok 5.000 je. Nah jadi masalah tu barang itu tak sekilo dia sampai sekilo. Sekilan. Jadi kalau dia songgok ambillah satu songgok boleh kan nampak barang kau. Ukurannya apa tu? Ukurannya sama nampak kapal sama nampak dewa kau, donggok kau. Tapi kalau seandainya takah abalilah sabatang kayu ko je lah. Kan susah awak buku itu. Oh, kue sabatang kayu. Emang batang kayu mau beli selidak kan? Kalau beli batang kayu saya belilah je buah, ada masalah dah. Ya buah aja beli aja. Awak sabatang ko aja belilah kalau sebeli sabatang tak ada masalah. Jangan ukurannya dah. Ukurannya sabatang je. Dia beli batang karambia je nak isi dah je, nak buah dah. Kalau beli sebatang karambia kan jalan tu. Kasadue kalau awak membeli cie barang, berarti kasadue boleh dari uri biarlah. Tagan tu awak mau beakad awak sampai dua lah dari dua tiga lah, tunggu 3. Kau beda daunnya tu salam camai atau awak batangnya je buah biarlah dia. Itu kan langsung lah bakarilaan apa itu.
Tapi kalau seandainya membeli dalam tagak tu jadi nak jalan bara ukuran bara buah bara kilo tak bisa. Itu adanya. Jadi kalau seandainya barangnya berbeda jenis, jual belilah sesuai kamu kehendaki. Kalau barangnya boleh ada serah terima, barat tu silakan ditawar. Itu terserah dewa lah. Kalau gandum merah juga gandum putih atau juga anggur. Berkata Rafi'i, dan orang yang melazimkan tentang kontan secara galib. Itu Rafi'i itu. Kontan tu nak mau pokoknya kontan tu secara galib. Batallah jual beli ribawi dengan jenisnya kalau seandainya perkiraan yo masih sekilo-kilo banyak-banyak keluar dari sama, itu batal jual beli itu. Kalau jual beli yang barangnya sejenis tapi tidak tahu hanya duga-dugaan saja, hanya perkiraan-perkiraan saja, hanya sangko saja, anda berdasarkan keyakinan batal. Nah, itu kan menjual beli barang yang masuk kategori jenis ribawi. Yo, untuk makanan dan ameh. Aku panjang pembahasan awak soal itu terkait dengan jenis-jenis barang itu tadi. Nah, jadi kalau syaratnya 3, syarat yang pertama adalah kontan, syarat yang kedua adalah saling serah terima sebelum berpisah. Kemudian ada semisal kalau seandainya barangnya kau sambung. Tapi kalau barangnya tidak sambung, hanya 2 syaratnya, yaitu kontan dan saling serah terima. Itu kira dulu untuk pagi kini. Kita lanjut berikutnya. Mari kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.